Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rizky Mutiana dalam Bima Press, Bincang Mahasiswa Berprestasi. Pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumber spesial dari Universitas Tidar. Nah, siapakah dia? Mari langsung saja kita ke narasumber kita. Halo Kak, selamat pagi. Bisa perkenalan dengan Kakak siapa? Halo, selamat pagi juga Kak. Perkenalkan, nama saya Yunita Ida Santri, biasa dipanggil Yunita. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi angkatan 2021. Baik, 2021 berarti sekarang udah semester berapa nih Kak? Semester 7 nih, semester akhir banget nih. Wah, Iya. bentar lagi skripsi ya Kak? Iya, ini lagi nyusun ya. Doakan ya Kak ya. Iya. Amin, semoga skripsinya lancar ya Kak. Oh ya, kemarin saya sempat melihat nih di Instagram Universitas Tidar seperti itu kok, terpampang sangat jelas ya wajah Kak Yunita seperti itu. Nah, kira-kira Kak Yunita ini mulai aktif lomba mulai dari semester kapan? Sebenarnya kalau lomba itu sendiri, saya udah diajakin teman itu dari tahun kemarin. Jadi pas semester 5 itu diajakin di bulan November Desember. Tapi lebih intensnya itu di tahun ini, kebetulan di pertengahan tahun itu mulai ikut-ikut dan alhamdulillahnya rezekinya juga di tahun ini seperti itu Kak. Oke, itu kira-kira sudah berapa kali ikut lomba atau sudah berapa kali menjuarai seperti itu Kak? Sebenarnya kalau daftarnya sendiri udah banyak banget yang didaftarin, cuman pas awal-awal itu memang belum rezeki Kak. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu dapat 5 kejuaraan, ya itu juga pasti dari berkat dari dukungan dan juga kerjasama dari tim juga itu. Oke, itu kira-kira lombanya yang di bidang apa seperti itu Kak? Kemarin itu yang 5, duanya itu business plan, kemudian yang kedua ada ISAI, dan yang terakhir itu ada LKTI seperti itu. Nah, itu kan kalau tidak salah lombanya kayak pergi-pergi gitu ya Kak, Iya. jauh. Nah, itu kemana aja Kak dari 5 lomba tersebut? Oh ya. Kalau 5 itu sebenarnya ada yang offline ada yang online. Nah, Iya. kebetulan yang offline itu kemarin alhamdulillah udah dapet kesempatan buat datang ke Jakarta, ke UIN Syarif Hidayatullah. Terus yang BPC selanjutnya itu di UNY di Jogja, dan yang terakhir kemarin itu alhamdulillah dapet kesempatan ke Aceh. Gitu, ke Universitas Teguh Umar. Gitu, Kak. Itu kira-kira kalau misal ini kan dari Universitas Tidar ya Kak, Magelang, kemudian ke Aceh, ke Jakarta, itu dibiayain sendiri atau mungkin itu dapat dukungan dari kampus Pak? Nah, ini kan kita juga sebagai mahasiswa itu punya privilege, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, termasuk fasilitas pembiayaan dari lomba itu sendiri. Jadi kita kemarin itu mengajukan permohonan dana, dan alhamdulillahnya dari kampus itu bisa memfasilitasi supaya kita bisa berangkat ke sana gitu Kak. Tuh, jadinya kita bisa ya pinter-pinternya kita buat memanfaatkan fasilitas dari kampus itu sendiri. Berarti semuanya itu pure dibayarin kampus seperti itu? Iya, transportnya itu benar-benar dari kampus, jadi sangat membantu lah gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak apa ya istilahnya nggak meminta bantuan kampus, kita juga nggak tahu nih berangkatnya mau gimana kan nggak. Jadi alhamdulillahnya kampus sangat mensupport terkait hal tersebut. Wah, Kak. kayak mungkin nih Kak, kayak buat teman-teman Universitas Tidar gitu ya yang pengen jadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Yunita, ada nggak sih kayak tips and trick biar lomba-lomba kemudian menang, kemudian bisa dibiayain kampus, pergi jalan-jalan gratis ibaratnya seperti itu. Oh ya, kalau untuk tips dan trik nih, sebenarnya aku sendiri kemarin juga bingung ya, maksudnya nih caranya nulis esai, BPC itu kayak gimana. Tapi asalkan kita mau mencoba aja sih Kak. Kita mencoba, terus kita cari-cari info lomba, itu kan di Instagram, itu kan banyak banget tuh. Nah kita coba cari tahu info lomba, dan kita kayak pilih kita fokusnya mau kemana, mau ke ISAI, ke LKTI, atau ke BPC. Kalau kita udah tahu fokusnya, kita cari info lombanya, kita bisa mulai tuh cari idenya. Kalau misalnya kita nggak punya ide, kita bisa buka referensi di Google, itu kan banyak banget. Iya. Nah itu bisa dijadikan sebagai referensi. Tapi pure jadikan referensi aja. Untuk selebihnya ya kita bisa mengembangkan ide dari pemikiran kita itu sendiri gitu. Dan kita istilahnya manut dan juga sesuai sama struktur kepenulisan dari event yang diadakan itu sendiri sih Kak. Terus kita juga harus bisa mengembangkan isi di dalamnya, kayak misalkan mungkin udah ada tuh strukturnya, tapi kita tambahkan seperti analisis-analisis yang lain di lampiran dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai penunjang untuk nilai plus dari karya itu sendiri gitu. Seperti itu Kak. Oke, cukup mudah dipahami ya Kak, meskipun Oh, iya. nanti implementasinya ya seperti itu. Iya. Nah, mungkin saya mau tanya nih Kak,
kan itu biasanya diselenggarainnya sama universitas-universitas ya. Nah mungkin ada kriteria tersendiri nggak sih untuk universitas mana aja yang bisa didanai sama universitas tidar seperti itu? Kalau untuk universitas mana aja sebenarnya nggak mematok yang mana ya, yang penting penyelenggaranya itu entah itu dari BEM universitas atau hal-hal yang berkaitan sama universitas itu sendiri. Biasanya kalau misalkan lembaga yang umum itu terkadang agak kesulitan dalam melakukan pendanaan di kampus gitu Kak. Jadi biasanya penyelenggaranya itu harus pure dari universitas itu sendiri gitu. Itu sih Kak. Mungkin terakhir nih Kak, Ya. pesan dan kesan Kak Yunita buat teman-teman di Universitas Tidar biar semakin yakin dan semakin wah saya harus bisa nih seperti Kak Yunita. Siap. Baik, ini pesan dan kesan ya. Iya. Sebenarnya kalau lihat-lihat anak-anak berprestasi itu di luar sana masih banyak sekali yang jauh lebih banyak prestasinya. Ya di lingkungan Universitas Tidar itu bisa dijadikan sebagai inspirasi teman-teman semuanya, mahasiswa Universitas Tidar untuk ayolah kita kembangin bakat kita, potensi kita. Mumpung kita masih menjadi mahasiswa itu kan sebuah privilege ya. Kita mahasiswa tuh bisa pergi dan juga keliling Indonesia tuh ya karena kita ada di Universitas Tidar. Nah, kita harus bisa untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu. Mumpung masih menjadi mahasiswa, pasti dari kampus juga punya media dan ruang untuk bisa memfasilitasi mahasiswanya pergi kemana-mana. Nah, itu bisa dijadikan sebagai suatu yang harus di kembangkan mahasiswa itu sendiri gitu. Dan ibaratnya kita jadi mahasiswa juga harus istilahnya mau dan juga inisiatif untuk mengembangkan dan juga Membakar semangat. iya, membakar semangat dan juga mencari potensinya tuh dari mana sih gitu. Oke, cukup Kak atau ada tambahan lagi? Cukup Kak. Ya, oke, terima kasih Kak Yunita atas kesempatannya pada hari ini. Saya Rizky Mutiana dari Bima Press mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Kak Yunita semakin sukses, skripsinya segera selesai dan tambah bersinar seperti itu. Terima kasih Kak Yunita. Sama-sama Kak. Baik teman-teman, untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi tentunya kita juga harus memulai semuanya dari nol. Kita memang harus bisa mencari referensi di Google tapi jadikan itu sebagai referensi saja. Selebihnya kembangkan dari pemikiran kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.